Hai guys, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya Tika di Asia Vlog. Terima kasih sudah mampir kembali di channel saya. Maaf ya, mukaku yang seperti ini. Hari ini hari hujannya di Tenerife. Karena di sini selalu terang terus, kalian di video-videoku selalu lihat matahari terus. Sekarang saya mau kasih lihat hujan di Tenerife. Oke. Oke guys, gitu aja. Hari ini aku mau ngedit-ngedit aja selimutan karena dingin, dan mungkin nanti siang-siang mungkin akan nyetrika biar sekalian ngangetin badan. Sampai ketemu nanti ya guys. Dan kalian juga jangan lupa selimutan kalau di sana hujan dan dingin biar nggak sakit. Oke, dadah. Hai guys, seperti biasa saya sudah ada di dapur. Hari ini saya mau masak risotto. Ini beras yang kita biasa pakai untuk risotto. Ini beras arborio. Kalau kalian tidak bisa menemukan arborio, kalian bisa pakai beras carnalori, atau kalian bisa pakai beras yang bentuknya agak bundar ya, seperti ini. Kali ini saya mau membuat risotto dengan sosis Italian sausage ya, namanya salsiccia italiana. Ini dia. Oke, tanpa berbincang-bincang lagi, saya mau kasih lihat ke kalian detail bahan-bahannya. Oke. Kaldunya itu harus dalam keadaan
Kemudian kita bumbui dengan sedikit garam, jangan terlalu banyak karena nanti di akhir kita akan masukkan parmesan cheese. Jadi jangan terlalu banyak, takutnya nanti terlalu asin ya. Ini hanya untuk supaya garamnya bisa meresap ke dalam berasnya. Jadi sedikit aja. Kemudian kita colok dengan gula. Dan yang terakhir lada. Jadi kita masak terus sampai berasnya empuk tapi tidak terlalu empuk ya. Nanti saya akan kasih lihat. Sekarang mari kita siapkan butter. Ini akan kita masukkan terakhir bersama-sama dengan keju ya. Jadi segini aja, tidak usah terlalu banyak. Kalau sudah seperti ini berasnya, ini sudah matang ya. Jadi tidak lembek seperti bubur, masih ada tekstur, kalau digigit masih bertekstur, tidak lembek dan tidak keras ya. Jadi masih terlihat bulir-bulir nasinya. Oke, sekarang saatnya kita masukkan keju dan butter ya. Oke guys, sudah selesai. Dan ini kita akan tutup pancinya. Kita diamkan selama 2-3 menit sebelum kita taruh di piring dan hidangkan. Oke. Oke guys, kita udah di meja makan nih. Kita dengar pendapatnya Simone. Secara dia orang Italianya ya. Mudah-mudahan enak. Jadi gini deh hasilnya. It's good. Mhm. Yeah, the saffron is not really strong because it's Canarian Yeah. saffron. But it's good. It's tasty. Oke guys, buat kalian yang penasaran gimana caranya buat risotto, silahkan coba di rumah. Semoga kalian bisa menemukan sosis Italianya ya. Buat kalian yang saya akan jelaskan lagi. Video ini kalau di dalam vlog pasti akan saya cepetin. Jadi suaranya pasti akan berubah. Cuma buat kalian yang mau lihat full versionnya, saya akan pisahkan. Dan dengan resep-resep yang sebelumnya juga saya sudah pisahkan. Kalian bisa cek, ada di playlist masak bersamaku di channel Asia Vlog ya. Terus kalau misalnya kalian pengen tahu detail resep-resepnya, kalian lihat di description box, karena saya selalu pasti tulis resep di description box. Jadi kalian bisa tahu takarannya, bagaimana cara membuatnya gitu ya. Oke guys, sekarang saya mau makan. Selamat makan Indonesia. Dah. Halo guys, selamat malam. Sekarang udah hampir jam 7 malam di Tenerife. Aku udah siap untuk pergi makan di luar. Tapi sekarang lagi nunggu si abang pulang ya, karena dia hari ini pergi ke kantor. Jadi tapi tadi dia ada telepon, dia tanya kalau mau nggak makan di luar, tiba-tiba pengen makan makanan India ya. Jadi aku bilang ya udah, kalau kamu mau nanti pulang dari kerja kita pergi makan, aku bilang gitu. Terus habis itu dia bilang ya udah kamu siap-siap, nanti aku sekitar jam 7 sampai di rumah. Terus aku bilang oke. Jadi tadi aku ini baru selesai mandi, baru selesai siap-siap, sekarang lagi nungguin. Mudah-mudahan nggak ada macet, jadi kita nggak kemalaman makannya.
Terus aku kali ini mau berbincang-bincang tentang apa ya, isi hatiku sebagai istri dari bule ya. Karena kadang-kadang aku suka merasa apa ya, campur aduk antara sedih, bingung, kasihan, kesel sama orang-orang yang berpikiran bahwa perempuan-perempuan Indonesia yang beristrikan bule, perempuan-perempuan Indonesia yang bersuamikan bule hidupnya enak karena bule itu uangnya banyak, bule itu terus bisa tinggal di luar negeri, terus hidupnya enak, pokoknya intinya kalau bersuamikan bule itu kaya gitu ya. Menurutku pendapat itu tidak semuanya benar, karena tidak semua bule itu kaya. Oke, pertama aku mau bilang kalau ya karena aku tinggal di Eropa ya, jadi euro memang lebih tinggi kursinya daripada Indonesian rupiah ya. Tapi di sini biaya hidup pun mahal gitu kan dibandingkan dengan biaya hidup orang-orang di Indonesia. Jadi sebenarnya kurang lebihnya tuh biaya hidup dengan gaji balance lah ya, maksudnya enggak yang istilahnya oke, kalau misalnya nih kita hidup di Indonesia dengan gaji euro dengan gajinya orang Eropa, memang itu aku tidak memungkiri kalau kita bisa hidup berkecukupan ya. Tapi kalau menurutku, kalau dibilang tinggal di luar negeri bersuamikan bule pasti kaya raya gitu ya, aku nggak bilang hidup kita berkesusahan. Aku berterima kasih sama Tuhan kalau kita punya hidup yang berkecukupan, tidak kekurangan suatu apapun. Tapi bukan berarti kita juga nggak berusaha untuk menabung, kita nggak berusaha untuk ngirit, nggak ya. Karena pertama kita harus ngirit karena hidup di sini mahal. Terus juga karena aku pengen kalau bisa setiap tahun atau 2 tahun sekali kita bisa pulang ke Indonesia, dan biaya tiket pulang itu kan mahal ya. Jadi satu orang itu dari sini, dari Tenerife khususnya, karena kita harus nyambung pesawat 3 kali, itu 1000 euro satu orang. Jadi kalian bisa bayangin kita harus ngirit karena mahal ya untuk hanya pulang ke Indonesia. Belum itu hanya tiket, jadi tiket itu buat 2 orang itu 2000 pulang pergi. Terus kita pasti harus beli juga oleh-oleh dong, nggak mungkin kita nggak beli oleh-oleh. Kemudian kalau di sana pasti kita juga pengen jalan-jalan sama keluarga atau mengunjungi negara-negara sekitar ya. Jadi kita juga butuh uang untuk itu ya. Guys, si Simone udah pulang, jadi kita sambung lagi nanti. Karena kita mau pergi makan dulu. Nanti pulang dari makan aku sambung lagi tentang masalah menikah dengan bule ini ya. Oke guys, sampai nanti di restoran mungkin aku akan bawa kalian. Oke, dadah. Hai guys, aku lagi di mobil nih. Mau vlog sebentar aja karena aku ingat ada yang pernah komen di Tenerife enak ya, nggak ada macet. Tapi sekarang macet ya. Bentar nih aku kasih tunjuk. Tuh, sampai di sana. Terus di sana juga macet. Aduh, nggak kelihatan ya.
sorry nggak kelihatan. Pokoknya ini macet tuh, lihat noh. Ini baru kita keluar dari rumah ya. Ini jalanan di depan rumah menuju ke arah apa namanya, ke arah jalan tol ya. Tuh lihat, aduh, panjang sampai di sana, di sana jalan keluar. Ya macetnya, duh mukanya kok merah. Macetnya karena mobil di depan ada lampunya merah. Macetnya itu nggak kayak di Jakarta memang, tapi ada juga macet gitu di sini, khususnya jam-jam pulang kantor atau berangkat apa, anak-anak berangkat sekolah gitu ya. Terus biasanya kalau sepi itu Sabtu Minggu itu agak lengang ya. Biasanya hari-hari kerja yang sering macet. Dulu pas pertama kali kita aku juga Simone sih ya, Simone lebih dulu, baru aku di sini tuh nggak pernah macet, bener-bener nggak pernah macet. Terus sekarang semakin banyak orang yang pindah untuk tinggal di sini, semakin banyak turis-turis yang berkunjung ke Tenerife, jadinya sekarang sering macet gitu. Intinya ada macet ya guys. Tapi memang udara di sini walaupun macet polusinya enggak sebanyak kayak di Jakarta, karena di sini kan kita di tengah samudra dan banyak angin, jadi polusinya itu juga ketiup angin gitu ya, jadi lumayan lah gitu. Oke, sampai ketemu di restoran. Ciao ciao. Aku udah di rumah, sudah kenyang banget. Oke, terus tadi aku kepotong karena Simone udah sampai di rumah dan kita harus pergi makan. Jadi tadi oh ya, mau ngomongin tentang pendapatnya orang kalau menikah sama bule itu enak. Ya aku nggak terlalu setuju ya, karena tergantung juga dengan bule yang kamu temui. Nggak semua bule itu baik, nggak semua bule itu kaya, nggak semua bule itu romantis. Pokoknya stereotip itu ya yang orang-orang pikir begitu, nggak semuanya, karena di luar negeri juga bermacam-macam seperti di Indonesia. Di Indonesia juga banyak cowok-cowok yang romantis, banyak cowok-cowok yang baik, ada juga cowok-cowok yang kaya. Yang paling penting itu dia punya pekerjaan. Kalau dia punya pekerjaan, dia bisa menghidupi kita. Kalau misalnya kamu nggak kerja ya, tapi kalau kamu kerja ya sama-sama lah berjuang gitu ya.
Em, terus selain dari itu, menikah sama bule apalagi harus ikut hidup di luar negeri, itu menurutku pengorbanannya juga banyak. Belum tentu kalian semua siap untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini, beradaptasi dengan temperatur udara, suhu udara, cuaca, beradaptasi dengan bahasa, apalagi kalau kalian tinggal di kayak aku gini yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris ya. Dan aku parahnya lagi, aku harus belajar 2 bahasa sekaligus. Yang pertama itu bahasa Italia, yang kedua itu bahasa Spanyol. Walaupun orang bilang mirip, tapi tetap aja jadi gado-gado, Bo, ya. Jadi gimana ya? Dan hidup jauh dari orang tua, kalian harus mandiri. Di sini kalian nggak bisa bayar pembantu kalau kalian nggak punya duit yang bener-bener berlebihan ya. Soalnya bayar pembantu di sini mahal banget. Jadi daripada uangnya kamu spend buat bayar pembantu, lebih baik kamu kerjain sendiri, irit uangnya mungkin bisa kamu pakai buat liburan atau beli keperluan yang kamu perlu ya. Jadi kalau kalian memang bener-bener pengen nikah sama bule, kalian harus siap dengan banyak konsekuensinya ya. Dan juga kan kalau yang aku suka menikah sama bule, maksudnya ini dari pengalamanku, aku menikah dengan Simone. Dia dan keluarganya itu open minded banget. Mereka itu open minded banget. Mereka itu enggak membeda-bedakan ya. Mereka itu mengerti bahwa setiap manusia itu berbeda. Setiap manusia itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa, oh harusnya kalian begini, nggak begitu. Semua, apalagi aku yang datang dari negara yang berbeda, ibunya Simone itu pengertian banget. Kalau misalnya orang kayak berpendapat gimana tentang aku, dia akan bilang dia punya kebiasaan yang berbeda, jadi ya kita harus mengerti. Waktu Simone juga mau menikah, bilang sama mereka kalau mau menikah sama aku juga, mereka nggak yang no kamu harus nikah sama orang Italia, kamu dari Indonesia itu di mana tuh, nggak. Mereka cuma bilang kamu yakin, kalau kamu yakin, kamu merasa bahagia, silahkan, tapi kamu harus yakin dulu gitu. Jarang ketemu orang tua ya seperti itu di Indonesia yang punya pemikiran very open like that. Nah, itu yang aku lihat sisi baiknya. Tapi juga nggak semua orang tua bule seperti itu gitu. Jadi semua tergantung juga sih dari personality masing-masing orang. Kita nggak bisa menyamaratakan bahwa bule itu begini pasti enak hidupnya. Aku mau nikah sama bule karena aku mau hidup enak. Aku nggak menjamin. Aku sama sekali nggak menjamin kalau nikah sama bule itu pasti enak. Dan yang biasanya kita lihat dari kehidupan orang lain itu selalu bagian luarnya yang baik, karena normalnya orang nggak mungkin lah mereka kayak pasang foto di Facebook, pasang foto yang jelek-jelek. Nggak mungkin mereka pasang foto misalnya makan pakai nasi pakai garam. Nggak mungkin mereka pasang foto waktu mereka lagi berantem. Nggak mungkin ada, tapi nggak mungkin lah. Pasti kalau misalnya pun, aku kasih honestnya aja ya, kayak misalnya aku mau pasang foto di Instagram, terkadang misalnya di samping-samping berantakan, tapi pas foto makananku tuh harus perfect. Tapi kan orang lihat cuman di bagian satu kotak berapa kali berapa doang itu kan. Mereka nggak lihat, mereka nggak tahu kalau hari itu mungkin aku nggak bersihin rumah, atau mungkin aku udah seminggu nggak bersihin debu, atau mungkin banyak hal mereka nggak tahu. Mereka hanya lihat
makanannya enak banget. Wow, si Tika makannya enak terus ya. Wow, si Tika pinter masak ya. Si Tika begini, si Tika begitu. Wah, enak menikah sama bule begini begitu. Tapi mereka nggak tahu, karena aku nggak mungkin bilang ke mereka, "Ah, aku begini, aku begitu, aku komplain sana sini." Aku juga nggak mau bapak ibuku khawatir dengan kehidupanku di sini. Kan aku jauh. Kalau misalnya aku selalu mengeluh, mereka tahu kalau misalnya aku nggak bilang aku hidup susah ya, tapi maksudnya kalau misalnya entah aku sakit atau entah aku ada masalah apa, pasti mereka akan jauh lebih kepikiran karena mereka nggak bisa bantu, karena mereka jauh. Jadi yang tadinya khawatirnya 5% pasti akan jadi double ya. Yang tadinya 50% pasti akan jadi 100% gitu loh. Apalagi sebelum aku ngevlog, aku jarang banget cerita, oh aku punya masalah ini, aku punya masalah itu, aku sakit ini, aku sakit begitu. Iya, sakit-sakit dirasain sendiri. Aku punya suami, dia yang bantu aku sekarang. Kalau aku lagi sakit, dia yang ngerawat aku. Kalau aku lagi susah, kalau aku lagi sebel, kalau aku lagi ada masalah, kalau aku lagi sedih, ya aku ceritanya cuma sama dia. Karena dia yang dekat, aku nggak mau banyak cerita ke keluarga aku. Pertama, aku akan sedih, aku akan lebih merasa kangen sama mereka. Pada saat aku cerita, aku pengen orang itu ada di samping aku gitu. Aku orangnya cengeng ya, aku orangnya sensitif banget. Jadi eh, aku lebih memilih eh, menghindari perasaan yang sedih-sedih itu daripada harus curhat terus jadi sedih, terus jadi pengen pulang ke Indonesia, terus no, it's not good. Ya, itu aja sih. Aku nggak bilang aku nggak bersyukur, aku bersyukur banget dengan kehidupanku. Nggak semua perempuan yang menikah dengan bule mendapatkan bule yang baik ya, karena banyak juga cerita-cerita di luar sana kalau kalian cari yang perempuannya disia-sia, yang perempuannya mungkin ada yang dipukul, atau mungkin setelah berapa tahun dicerai, atau mungkin setelah menikah ternyata mereka punya istri di negaranya. Banyak kejadian-kejadian yang buruk gitu. Dan aku bersyukur sekali aku menikah dengan Simone. Dia baik, keluarganya menerima aku apa adanya. I'm very grateful. Thanks God, really really thanks God. I cannot stop to think that I'm very lucky. A lucky woman. Yes, I am. Jadi ya gitu. Tapi aku nggak mau, bukan nggak mau, aku nggak begitu setuju dengan orang-orang yang berpendapat bahwa semua orang Indonesia, wanita Indonesia yang menikah dengan bule menikah hanya ingin hidup enak, atau mereka pasti hidupnya enak, bla 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 gitu. Aku kurang setuju. Maaf, mungkin pasti diantara kalian ada yang bilang enggak, begini begitu begini begitu. Setiap orang punya opininya masing-masing. Aku menghargai opini kalian, cuman aku cuma bilang aku kurang setuju ya. Aku harap kalian juga bisa bahagia, kalian semua yang menonton aku bisa bahagia dengan siapapun kalian menikah. Kalau kalian benar-benar cinta sama orang itu dan orang itu benar-benar cinta sama kalian, kalian pasti akan bahagia. Gitu aja. Semoga kalian punya hari yang menyenangkan. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video vlog aku selanjutnya. Semoga kalian bisa selalu happy, berusaha untuk selalu happy, karena kebahagiaan itu dimulai dari hati kalian. Sampai ketemu lagi in my next video. Okay guys, bye bye.